Kalau budaya yang kita lakukan di sana itu berdoa kepada leluhur, karena kita tuh percaya hutan adalah bapak kami, tanah adalah ibu kami, dan air adalah darah kami. Kenapa hutan kami sebut sebagai bapak? Karena hutan yang memberikan kami segala keperluan, ibaratkan kepala keluarga aja. Tanah sebagai ibu kami karena tanah yang telah melahirin tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kami. Dan sungai, kenapa sungai itu sebagai darah kami? Karena ibaratkan darah di dalam tubuh manusia, apabila tidak mengalir maka kita akan mati. Hutan tanpa ada aliran sungai akan layu, tanah tanpa ada aliran sungai akan kering. Begitu juga kita manusia gitu kan. Toraja itu jadi identitas saya, dan itu orang kadang kalau sudah tahu orang Toraja sebelumnya dia akan buat framing ya. Karena Toraja cukup terkenal dengan kerasnya, ramahnya juga iya. Jadi nilai-nilai itu yang harus kami pertahankan. Baduy ini jangan sampai hilang, jangan sampai punah, dan harus dipertahankan sampai kapanpun. Dengan meleknya kepedulian saya mengenai budaya itu tidak luput dari tangan ibu. Ibu bukan memaksakan, tapi ibu melihat anaknya, berarti mengarahkannya. Menceritakan keunikan-keunikan Indonesia itu beragam loh. Lewat budaya kita memperkenalkan nih nilai Indonesia. Ya kan dibilang dari Sabang sampai Merauke, ya kan berbeda-beda tapi tetap satu. Kulo Anissa, kulo saking Pemalang, Jawa Tengah. Sakniki kulo nyambet damel wonten sawijining perusahaan swasta teng Jakarta. Kenalkan, nama aku Oktavia Rumkatmenasi, tapi biasa dipanggil Yesi. Aku berasal dari suku Dayak Iban Sungai Utik di Kalimantan Barat. Nama saya Mangata Todingalo, saya besar di Toraja, ibu saya dari Tanah Toraja, bapak saya dari Toraja Utara. Saya sekarang tinggal di Jakarta, berkegiatan sehari-hari sebagai konsultan dan pengacara. Nama saya Sukma, saya tinggal di Kampung Cipondok, daerah Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Ya, nama saya Mumu Papua dan saya berasal dari kota Serui, dari Kabupaten Kepulauan Yapen, suku Sairere. Kenapa sih budaya cinta hutan dan alam itu harus menjadi bagian dari hidup kami anak muda? Karena kami hidup tergantung dari alam, dan alam ini bisa bertahan sampai saat ini tuh kenapa? Karena kami masih mempunyai budaya Iban yang masih kental sampai sekarang gitu kan. Di Toraja itu ada rumah adat namanya Tongkonan. Jadi Tongkonan itu bukan hanya rumahnya sebenarnya kalau kita orang Toraja mengertinya. Bahwa ketika kita merantau dan kita gagal, itu kita ada rumah yang untuk kita kembali. Bahwa ada rumah ini yang harus dijaga, nama keluarga yang harus dijaga, dan itulah yang membuat kami harus tetap melaksanakan adat itu. Kenapa Baduy itu harus kemana-mana jalan kaki Baduy Dalang? Jadi di situ supaya ketahuan, ketaatan, keteguhan, kepatuhan dari situ aja udah ketahuan. Sampai ke Jakarta yang 150 km itu ditempuh dengan jalan kaki, iya 4 hari ya kalau nggak salah 4 hari. Dia tetap jalan kaki. Semakin merantau, semakin jauh dari orang tua, ada suatu rasa bahwa aku kok kangen ibu yo, merasakan rumah itu seperti apa. Jadi bagaimana caranya rasa kangen itu bisa terobati dengan bumbu-bumbu yang ibu berikan waktu kecil. Bumbu-bumbu itu ya adalah ya lagu Jawa, kemudian nari, kemudian masak apa yang pernah dimasak ibu, dan itu tuh hampir setiap hari gitu loh, sampai saat ini. Dengan meleknya kepedulian saya mengenai budaya itu tidak luput dari tangan ibu. Satu tradisi dari Papua yang memperkenalkan semua orang untuk bisa merangkul semua orang, bisa memanggil semua orang itu dengan cerita mop.
Saya tidak mungkin mau terpaku dengan menceritakan daerah saya dengan yang penuh serius, penuh yang lain-lain ya. Untuk apa? Mendingan lebih baik cerita sesuatu yang menghibur tanpa melihat kasta. Siapa kamu, siapa dia, siapa saya. Entah kamu dari unsur mana, dari sudut mana. Kita nggak pedulikan itu. Mari sama-sama kita saling merangkul. Tidak ada perbedaan antara saya, kau, dia, dan dia. Semua sama di situ. Dan ingin membuktikan kepada semua orang di luar bahwa pandangan-pandangan orang kepada kami orang Timur, khususnya orang Papua, itu tidak seseram seperti yang mereka pikirkan di luar itu. Jadi inilah Papua, ternyata Papua unik loh, Papua lucu-lucu loh. Ada falsafah Toraja yang membuat itu jadi identitas saya. To umbok kwai bukuna kayu buangin. Masyarakat Toraja adalah masyarakat yang pandai membelah kayu buangin itu pohon cemara. Makna filosofisnya adalah kita itu harus pandai melihat sisi baik dan menjadi mediator yang baik. Cekatan, kami harus pintar membaca suasana dan kami harus bisa survive. Nilai-nilai itu yang harus kami pertahankan. Rasa kesatuan, persatuan dengan yang dikumandangkan seperti Pancasila itu benar-benar terasa gitu. Nanam padi itu bisa selesai 1 hari. Dengan apa? Dengan cara kegotong royongan gitu. Karena apa? Karena memahami kekurangan dan kelebihan. Saya menyarankan, mengajak untuk hidup sederhana. Hidup apa adanya, menerima apa adanya tanpa menghujat pada siapapun. Mungkin nikmat hidup ketemu dari situ dan artinya hidup itu ada di situ. Ada orang-orang sekitar yang loh gue apa tuh koyo gue yang tidak setuju akan sebuah ide kita untuk membuat nilai-nilai budaya ini tuh bertahan. Apa yang penting itu ditanamkan. Ini udah nggak penting lagi, lo ngapain begini? Ini wes gak ono lah. Itu bisikan-bisikan seperti itu kamu bisa nge-tackle ya enggak itu dalam penyampaian yang baik tanpa adanya pertengkaran. Sebab kalau misalnya Indonesia tuh masalahnya di itu saja. Maksudnya bisa toleran orang. Yang saya sedihnya itu adalah mereka memodernisasi Toraja, bikin habit-habit apa yang tidak perlu dari kota dibawa ke Toraja dan mereka show off di situ. Itu yang menurut saya jadi tidak pas dengan budaya Toraja yang seharusnya. Bahwa kita harusnya kumpul dengan keluarga. PR-nya kami anak-anak Toraja yang mungkin masih bisa sadar untuk itu adalah kami kembali untuk memperbaiki Toraja, bukan merusak Toraja. Kalau diperbolehkan orang-orang luar masuk ke Baduy Dalam, nanti Baduy itu tercemar dan kotor. Kenapa? Karena tidak semua orang akan patuh terhadap aturan-aturan itu. Karena di sana itu mata air, itu hulu. Dan di hilirnya itu bukannya ratusan, ribuan, jutaan masyarakat yang ada di hilirnya itu. Seperti tanah kesuburannya berkurang, terus kalau plastik dibuang sembarangan nanti nggak busuknya ratusan tahun. Itulah yang bikin tanah kropos, tanah longsor segala. Kalau di Baduy Dalam longsor, apa yang terjadi di bawah sekitar kota Rangkas Bitung ini? Aku nggak merasa budaya aku luntur karena aku masih tetap jalanin budaya walaupun aku hidup di sini, walaupun aku hidup jauh dari komunitas aku tetap mempertahankan budaya aku yang ada gitu kan. Ada acara aku selalu pakai pakaian adat aku, itu udah menunjukkan aku bahwa aku masih mencintai adat aku gitu kan, masih menghargai budaya aku. Jadi walaupun jauh tuh bukan suatu tantangan untuk kita meninggalkan budaya kita. Kembali lagi ke hati ya. Nah, ini kompleksitas inilah yang kita nggak bisa membandingkan satu budaya suatu daerah dengan daerah lainnya karena semuanya punya keunikan masing-masing. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa kaya banget nih kita tuh kaya banget. Itu kok sangat disayangkan kalau misalnya tergerus sampai ada kepunahan. Wong Jawa dibentuknya ngene gitu. Tapi ya kamu punya sisi modern yang kamu sebagai wanita kamu nggak cuman manut-manut wae. Kamu harus bisa menyampaikan dengan caramu sebagai wanita modern bagaimana. Tapi orang ninggalke tata krama Jawa nih. Jadi kamu bisa menjadi intermediary di antara itu, tidak meninggalkan sisi kejawenmu, tidak meninggalkan juga sisi modernmu. Ini bisa dikomunikasikan dengan baik dan dari situ kamu punya keunikan sendiri menjadi sebuah wanita Jawa, Jawani, tapi bisa mimpin, bisa menjadi perangkul orang banyak.
Itu sih yang